warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ausin Septri Maharani dari program studi PGSD Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sebuah kasus, yaitu kasus perilaku bullying yang dapat mengancam moral pada remaja. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, kenapa sih perilaku bullying itu dapat mengancam moral pada remaja? Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak videonya ya. Di pembahasan ini, saya akan membahas yang pertama yaitu data kasusnya. Yang kedua yaitu teori-teori. Yang ketiga sebab akibat. Yang keempat solusi. Dan yang terakhir kesimpulan. Perilaku bullying yang dapat mengancam moral pada remaja, saya mengambil salah satu kasusnya yang terjadi di Cipanas, Cianjur, yaitu penganiayaan dan perundungan siswa SMP. Dari informasi yang saya dapatkan, sedikit kronologinya, aksi penganiayaan dan perundungan itu terjadi di perumahan Green Apple, Cipanas. Dalam video yang beredar, sejumlah pelajar SMP tampak bersujud dan mencium satu persatu kaki pelaku. Namun, saat hendak mencium kaki pelaku terakhir, masing-masing korban mendapat tindak kekerasan di mana pelaku menendang bagian wajah, kepala, hingga badan korban. Tidak sampai di situ, korban kembali dikumpulkan dan mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Kejadian ini terjadi pada hari Sabtu, tepatnya 17 Juni tahun 2023. Menurut data yang saya dapatkan, penyebab dari kasus ini yaitu pelaku utama yang berinisial AJ mengaku motifnya didasari karena dendam. Ia menjelaskan dirinya pernah diperlakukan hal yang sama oleh sejumlah orang di Cianjur. Akibat dari penyebab kasus ini yaitu siapapun yang berasal dari Cianjur Kota, khususnya siswa SMP yang melewati kawasan Green Apple akan dihentikan dan dibully sampai tindak kekerasan juga dilakukan. Bullying antar siswa yang semakin marak terjadi di sekolah sangat memprihatinkan. Di Indonesia sendiri, kasus bullying di sekolah sudah sangat merajalela, baik di tingkat sekolah dasar, menengah, sampai perguruan tinggi. Selain itu, tercatat di KPAI pada tanggal 13 Februari tahun 2023, kenaikan angka kasus ini semakin banyak, yaitu kurang lebih 1.138 kasus. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkapkan fakta bahwa kasus ini paling banyak didominasi oleh siswa sekolah dasar. Nah, di Indonesia sendiri, kita ditempatkan pada posisi kelima dari 78 negara sebagai negara yang pelajarnya paling sering mengalami kasus bullying ini. Informasi lainnya, hasil riset dari program for International Student Assessment atau PISA tahun 2018 yang menunjukkan bahwa 41,1% siswa di Indonesia mengaku pernah mengalami kasus serupa. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua mengenai teori-teori bullying. Ada beberapa pendapat atau beberapa ahli yang berpendapat tentang pengertian bullying. Nah, salah satunya yaitu menurut West tahun 2005. Bullying adalah sebuah tindakan atau perilaku agresif yang disengaja, yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah atau sebagai sebuah penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan secara sistematik. Selanjutnya dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat 1 yang menyebutkan
Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, serta peserta didik atau pihak lainnya. Serta dijelaskan pula pada Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan sekolah. Bullying juga dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mencela kumpulan lainnya. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Selanjutnya yaitu macam-macam bullying. Yang pertama ada bullying verbal. Menurut Abdul Wahid Nilasari Andriani dan Mona Saparwati tahun 2017 menyebutkan bahwa bentuk-bentuk tindakan tersebut antara lain yang pertama yaitu mencela, memaki, menghina, meledek, membentak, meneriaki, menyoraki, menjuluki, mempermalukan, memfitnah, dan menebar gosip. Yang kedua yaitu bullying psikologis. Bullying ini sangat berbahaya karena bullying psikologis menyerang jiwa sebab tidak terdeteksi secara kasat mata dan telinga serta membutuhkan ketelitian dalam pendeteksiannya. Menurut Sejiwa 2008 mengemukakan sebagaimana dikutip dalam Novia Maya Arista bahwa tindakan bullying secara tersembunyi serta tidak terpantau. Contohnya yaitu seperti pandangan sinis, pandangan dengan penuh ancaman, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bullying fisik. Menurut Storey dan kawan-kawan tahun 2008 yang dikutip Wisnu Sri Hertinjung tahun 2013 bahwa bullying fisik misalnya menonjok, mendorong, memukul, menendang, menggigit, diartikan segala tindak yang mengarah pada kekerasan fisik. Selanjutnya yaitu cyberbullying. Menurut Amin Nasir tahun 2018, bentuk bullying melalui perkembangan teknologi, internet, dan media sosial. Jadi cyberbullying ini lebih mengarah pada teknologi. Contohnya seperti korban mendapatkan perlakuan negatif melalui SMS, mengirim pesan, gambar, pesan voice, email yang menyakitkan. Selain itu juga bisa dipermalukan dan disebarluaskan ke media massa. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang penyebab umum dari bullying. Yang pertama yaitu ada hubungan keluarga. Hubungan keluarga karena faktor orang tua di rumah yang tipe suka memaki, membandingkan, atau melakukan kekerasan fisik. Nah, anak pun menganggap benar bahasa kekerasan, maka ia mempelajari bahwa bullying adalah suatu perilaku yang bisa diterima dalam membina suatu hubungan atau dalam apa yang ia inginkan. Selanjutnya yaitu teman sebaya. Berkenaan dengan faktor teman sebaya dan lingkungan sosial, terdapat beberapa penyebab pelaku bullying melakukan tindakan bullying, seperti persaingan yang tidak realistis, perasaan dendam yang muncul karena permusuhan, atau juga karena pelaku bullying yang pernah menjadi korban bullying sebelumnya, dan ketidakmampuan menangani emosi secara positif, yaitu pengaruh media. Survei yang dilakukan
Kompas memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya. Umumnya, mereka meniru geraknya 64% dan kata-katanya 43%. Yang terakhir, penyebab umum bullying yaitu sekolah. Karena pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. Bullying berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah, misalnya berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah. Selanjutnya yaitu akibat umum dari bullying yang dapat mengancam moral remaja. Yang pertama yaitu ada penurunan harga diri. Bullying dapat merusak harga diri remaja yang menjadi korban. Mereka mungkin merasa rendah diri, tidak berharga, dan meragukan kemampuan dan nilai-nilai mereka sendiri. Hal ini dapat mengganggu perkembangan moral mereka karena mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak pantas mendapatkan perlakuan yang baik. Selanjutnya, hilangnya kepercayaan diri. Remaja yang sering mengalami bullying cenderung kehilangan kepercayaan dirinya sendiri. Mereka mungkin merasa tidak mampu untuk menghadapi tantangan atau mempertahankan nilai-nilai moral mereka. Ketidakpercayaan terhadap diri sendiri dapat menghambat perkembangan moral yang sehat. Selanjutnya yaitu perubahan perilaku. Bullying dapat mengakibatkan perubahan perilaku pada remaja. Mereka mungkin menjadi lebih tertutup, cemas, atau paranoid. Perubahan perilaku ini dapat mengganggu proses pembentukan moral dan menghambat kemampuan remaja untuk berinteraksi dan berempati kepada orang lain. Selanjutnya yaitu rendahnya empati. Korban bullying seringkali mengalami kesulitan untuk merasakan empati terhadap orang lain. Kekurangan empati ini dapat menghambat perkembangan moral remaja karena empati merupakan kunci dalam membangun hubungan yang sehat dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka terhadap orang lain. Yang terakhir yaitu perasaan marah dan dendam. Dalam situasi seperti ini, remaja mungkin cenderung untuk melakukan tindakan balas dendam, melanggar nilai-nilai moral, dan merugikan orang lain sebagai cara untuk meredakan perasaan mereka sendiri. Pembahasan yang keempat yaitu solusi nyata dari bullying. Mengetahui semakin maraknya kasus bullying pada remaja, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan dalam mengatasi bullying ini. Yang pertama, yaitu menanamkan nilai-nilai agama dan moral yang baik sehingga anak saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, yaitu memberikan edukasi tentang bullying kepada anak atau remaja agar mereka dapat memilih perilaku yang seharusnya tidak ia lakukan. Yang ketiga, yaitu perlunya lingkungan sekolah yang menciptakan kultur sekolah yang aman, nyaman, dan sehat sehingga anak dapat berinteraksi dengan baik terhadap teman-temannya. Yang terakhir yaitu adanya bentuk kerjasama yang dilakukan orang tua untuk menangani bullying melalui musyawarah yang baik sehingga dapat mencari solusi yang terbaik. Selain dari keempat solusi yang nyata, ada juga yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan pendekatan konseling terhadap anak yang mengalami bullying agar tidak memiliki trauma yang berkepanjangan, minder, takut untuk bersosialisasi, bahkan bisa frustasi. Kesimpulan dari pembahasan tentang bullying yaitu perilaku bullying yang dapat mengancam moral pada remaja adalah bahwa itu merupakan tindakan yang sangat merugikan dan tidak dapat diterima.
Bullying tidak hanya mengganggu perkembangan emosional dan psikologis remaja saja, tetapi bullying juga memiliki dampak yang serius pada perkembangan moral mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih sudah menonton.